Ya kata Nabi, orang yang paling utama itu orang yang manakala mampu menjaga lisannya ya dan tangannya. Artinya lisannya tidak menyakiti hati orang lain, tangannya tidak mengambil harta orang lain, hak orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itulah ayul afdol, itulah orang-orang yang utama. Nah, kita kan semua pengen jadi orang yang utama, bukan orang yang biasa-biasa saja, atau bukan menjadi orang yang ya hanya terhitung saja gitu. Nah, kalau Nabi sudah mengatakan demikian, bahwa orang yang mampu menjaga lisannya, mampu menjaga tangannya, itu adalah orang-orang yang paling utama, maka ya semestinya kita mengikuti, karena kita kan panutan kita adalah Rasulullah. Ya. Kalau kita berbicara lagi flashback ke masa Rasul atau sebelumnya, itu kan banyak sekali suku-suku, suku Aus, suku Hajraj. Dan yang terpenting kita memahami politik yang ada di negara ini dengan pemahaman-pemahaman yang dewasa. Yeah. Saya rasa Pak Edi ini melakukan hal seperti itu, dia tujuannya politik memang, tapi caranya itu dia tidak dewasa. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Bina Damai Indonesia dan channel Pusiat El Hasani dan Ridwan Barudin channel. Sama Mustar. Apa itu Mustar? Kali ini kita akan bincang-bincang santai lagi bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Hasani Ahmad Said, seorang cendekiawan, seorang akademisi, seorang mufasir ya maksudnya, seorang mufasir maksudnya, karena beliau sudah menafsirkan beberapa bukan menafsir, maksudnya sudah mempunyai buku soal tafsir ya. Jadi sudah dibilang penafsir gitu ya, karena langsung murid dari Quraisy Shihab gitu ya. Nah, kali ini kita tidak akan berbicara soal tafsir secara khusus, tapi akan berbicara soal yang lagi ramai, yang lagi viral terkait dengan adanya salah satu, bukan salah satu ya, ini oknum gitu. Oknum yang menghina suku tertentu gitu. Yaitu namanya Edi Mulyadi. Nah, Edi ini dikenal sangat keras ya, sangat keras di dalam menghina itu. Videonya sudah menyebar kemana-mana. Edi ini katanya mantan wartawan, terus FPI juga pengacara, terus juga HTI juga gitu. Jadi sebenarnya ini kumpulan orang-orang yang sudah tersingkir gitu ya, orang-orang terlarang lah gitu. Jadi dalam jumpa persnya dia mengatakan bahwa Indonesia ini, ibu kota Indonesia jika dipindahkan ke Kalimantan, siapa yang mau ngisi tempat jin buang anak sama tempat jin dan genderuwo, apa yang mau ngisi katanya begitu. Terus disambut sama kawannya itu, hanya monyet yang tinggal di sana. Dan di sini orang-orang adat di Kalimantan sana sangat marah. Bahkan demo di mana-mana sekarang di berbagai kota Kalimantan itu, karena merasa terhina dengan omongan si Edi ini. Nah, kita ingin melihat seperti apa sih dalam perspektif agama gitu terkait dengan hinaan ini gitu loh. Boleh nggak sih seorang muslim menghina sampai seperti itu gitu, menyamakan dengan hewan lah segala gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyapa pemirsa dari Bina Damai Indonesia. Lalu kemudian ada channel Ridwan Bahrudin. Lalu ada channel Pusat Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Apalagi
Bukan Mustad. dan channel yang lain, dan saksikan terus perbincangan kupasan seputar persoalan-persoalan di masyarakat yang timbul. Kita dekati dari perspektif agama ya. Nah, kali ini kita akan membincang satu problem yang sesungguhnya problem ini akan terus gitu ya, karena ya sudah sunnatullah, berbeda-beda suku, berbeda bangsa, bahkan berbeda agama. Bahkan konon pelangi itu bisa indah karena berbeda-beda. betul. Nah, mestinya ini ya. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Ya. Suku ya memang sudah demikian Allah menciptakan, dan secara khusus Quran pun menyitir soal perbedaan itu ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kalau kita melihat perspektif ini, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras itu mestinya lita'arafu, untuk saling mengenal. Ya, ini dulu, ya, saling mengenal. Bukan untuk sentimen. Nah, ketika sudah dijadikan sentimen, ya ketika sudah membawa agama, membawa ras, membawa suku, ya akan tersentuh semua. Ya, akan tersentuh semua. Padahal kalau kita memahami dari perspektif keragaman tadi, maka keragaman itu sesungguhnya akan menjadi indah manakala saling menghargai, saling guyub, saling lita'arufu tadi itu. Jadi tergantung bagaimana menyikapi perbedaannya itu ya. Iya. Tapi kalau seperti Edi Mulyadi ini, dia bilang bahwa Kalimantan itu tempat buang anak buang jin gitu ya, dan genderuwo katanya. Sangat menyayangkan ya, sangat menyayangkan. Kalau mau ditinjau dari perspektif ekonomi, silahkan sampaikan dari perspektif ekonomi. Kalau Pak Edi ini misalkan ahli di bidang apa, ya sampaikan dari sisi keilmuan, tanpa harus mencaci maki atau merendahkan suku kah, persen kah. Di video itu kan disebutkan juga itu sama Pak Prabowo gitu. Padahal dulu yang disanjung-sanjung sama dia gitu. Yang disanjung-sanjung sama dia. Nah, ya ini pada akhirnya kan jadi apa namanya, ramai ya. Jadi ramai, semua orang terusik dengan itu. Ya, begitu Kang Ridwan. Sebenarnya kalau kita melihat kasus ini, Ustadz ya, ini kita tidak terlepas dari unsur rasa cinta atau benci dari seorang pelaku terhadap bisa dikatakan pemerintahan yang sekarang gitu ya. Iya. Nah, ini unsur ketidaksukaan ini sehingga dia mengatakan bahwa dengan adanya pemindahan ibu kota salah satunya. Jadi poin yang ingin disampaikan oleh pelaku ini, Pak Edi ini, adalah dia ketidaksetujuan dengan program yang akan dijalankan oleh pemerintah. Sayangnya terlalu bernafsu menyampaikannya. Terlalu bernafsu sehingga ini sangat menyinggung perasaan orang banyak. Iya. Dan kalau kita lihat ini, kita fokus ke perbincangan dari sisi keagamaan. Kalau kita lihat apakah di zaman dahulu mungkin ada orang-orang yang hidup di zaman Nabi, dia pernah membangga-banggakan sukunya sehingga dia merendahkan suku lain gitu. Iya. Kira-kira di zaman dulu ada nggak kisah? Saya ingin mengutip dari hadis Nabi yang populer ya. Ayyul afdol, kata Nabi. Siapa orang yang ketika Nabi ditanya ayyul afdol, siapa orang yang paling utama itu? Ya kata Nabi, orang yang paling utama itu orang yang manakala mampu menjaga lisannya ya dan tangannya. Artinya lisannya tidak menyakiti hati orang lain, tangannya tidak mengambil harta orang lain, hak orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itulah ayyul afdol, itulah orang-orang yang utama. Nah, kita kan semua pengen jadi orang yang utama, bukan orang yang biasa-biasa saja, atau bukan menjadi orang yang ya hanya terhitung saja gitu.
Nah, kalau Nabi sudah mengatakan demikian, bahwa orang yang mampu menjaga lisannya, mampu menjaga tangannya, itu adalah orang-orang yang paling utama, maka ya semestinya kita mengikuti, karena kita kan panutan kita adalah Rasulullah. Ya. Kalau kita berbicara lagi flashback ke masa Rasul atau sebelumnya, itu kan banyak sekali suku-suku, suku Aus, suku Hajraj, dan sekian banyak suku-suku yang ada itu. Sampai-sampai Quran sendiri tadi kita sudah sitir, ya itu bagian dari sunnatullah tadi. Min dzakari wa untha, ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan Allah tidak memandang itu semua. Inna akramakum indallahi atqakum, suku apapun, ras apapun, bahkan bisa jadi agama apapun, ya. Karena bisa jadi agama-agama itu kan mengajarkan kebaikan semua, bukan untuk mengadu domba. Kalau dalam agama itu ada kasus orang-orang yang tidak baik, bukan berarti agama yang tidak baik. Ya. Dulu pernah disinggung tentang bagaimana menjaga persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat ini turun karena suku Aus, suku Khazraj hampir-hampir baku hantam dan sudah mengangkat pedangnya, sudah mengangkat pedang dari sarungnya. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, jangan kalian bercerai-berai. Nah, itu disinggung suku Aus, suku Hajraj itu. Nah, dengan itu maka mereka akhirnya tidak jadi perang. Berarti Pak Edi ini kalau kita lihat, dia sama sekali jiwa nasionalismenya tidak tersentuh, ya. Jiwa Pancasilaismenya, karena dalam Pancasila itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda. Betul. Tapi tujuannya sama. Iya. Tetapi dia mungkin ada motif lain sehingga sampai mengatakan seperti itu. Karena kalau dalam Al-Quran jelas ya, tadi sejarah keislaman pun mencatat bahwa sejarah yang namanya perbedaan itu pasti ada, dan yang paling utama itu adalah bagaimana kita menyikapinya dalam perbedaan ini. Iya. Wajar sih sebenarnya kalau si Edi ini, karena kan dia oposisi. Iya. Apalagi bentar lagi mau 24 kan? 2024 mau pemilu. Jadi ada inilah udah mulai kampanye ini. Iya. Si Edi ini dari PKS kan, caleg PKS ini. Meskipun PKS kalau nggak salah tidak mengakui juga. Tidak mengakui, tetapi di sisi lain beberapa tokohnya ikut membela gitu. Jadi ke PKS-annya masih kental. Iya, model-model begini ya sangat disayangkan, atau sangat kita sayangkan. Dulu ada Jong Java, Jong Sumatera, semuanya itu disatukan dengan tadi Bhinneka Tunggal Ika. Jangan kemudian kita memporak-porandakan lagi. Ya, kalau kemudian itu ada faktor politis, ya maka didekati dengan faktor politis tanpa harus menyinggung suku yang lain. Gitu. Ya, ini benar-benar merendahkan sebenarnya. Merendahkan, betul. Ngatain monyet orang-orang Kalimantan. Iya. Quran sendiri kan sudah menegaskan, melarang kepada kita untuk tidak saling mencaci, memanggil dengan sebutan-sebutan yang tidak baik gitu. Itu sudah jelas. Karena jangan sampai karena politis kemudian kita kehilangan nalar kita. Tidak boleh, ya. Nalar kita harus tetap jalan. Bukan berarti ingin merubah, tetapi dengan cara yang tidak baik, atau dengan cara menimbulkan satu problem lagi, kegaduhan lagi. Dan ini terus berlanjut gitu, Sebelumnya kan ada salah satu tokoh politik yang juga menyinggung soal menggugat orang-orang yang menggugat bahasa Sunda kan. Bahasa Sunda.
Nah, ketika suku dibawa-bawa, ya bukan satu orang, tetapi orang yang satu suku itu, bayangkan itu. Ya, marah semua gitu, marah semua. Nah, ini sangat rentan terhadap perpecahan. Jadi persatuan yang sudah kita bina selama ini harus kita rawat betul-betul. Nah, Indonesia ini kan bukan hadiah ya, tetapi perjuangan para founding father kita, para ulama, bangsa Indonesia secara keseluruhan, jiwanya, raganya, hartanya, bahkan nyawanya melayang demi Indonesia merdeka. Dan tentunya semua agama tidak mengajarkan seperti Semua agama tidak ada yang mengajarkan. Kalau ada misalnya orang-orang tertentu, itu saya yakin bukan agamanya tapi oknumnya. Iya, dan itulah yang harus diperangi. Tidak boleh kita menyerah terhadap orang-orang yang begitu. Jadi mestinya memang ya, kalau tidak setuju ya harus disampaikan dengan yang ahsan gitu ya. Iya, ya itulah dakwah kita, dakwah yang ya bil hikmah. Kalaupun harus berdebat, ya berdebatlah dengan berdebat yang baik. Tidak mencaci maki. Bagaimana mungkin kita bertakbir tapi sambil mukulin orang gitu ya. Itu kan ini yang terjadi. Takbirnya kenceng tapi sambil ngejarah. Nah, ini tidak keluar, bukan takbir itu. Begitu. Atau bacanya ayat Quran tapi juga mencaci makinya jalan. Itu nggak mungkin, nggak mungkin nyatu itu. Nggak mungkin nyatu. Nah, lagi-lagi kedewasaan para masyarakat ini penting dalam menyikapi soal-soal agama, soal-soal kemasyarakatan, termasuk soal-soal politik. Iya, soal-soal politik. Kalau sudah ditunggangi politik, ya biasanya akal nalarnya itu hilang. goyang. Iya. Nah, ini perlu perhatian kita bersama. Jadi kita membincangkan soal ini, bagaimana merawat Indonesia, antara keindonesiaan, keislaman, kemodernan itu menjadi satu, nggak bisa dipisahkan. Iya. Dan yang terpenting kita memahami politik yang ada di negara ini dengan pemahaman-pemahaman yang dewasa. Iya. Saya rasa Pak Edi ini melakukan hal seperti itu, dia tujuannya politik memang, tapi caranya itu dia tidak dewasa. Terlepas agamanya kita tahu dia apa dan sudah disampaikan semua agama tidak mengajarkan begitu, tapi caranya ini tidak dewasa. Iya, setuju saya, setuju. Mungkin ini langsung pesan aja nih Ustadz, kira-kira supaya di Indonesia ini tidak terjadi lagi orang-orang seperti Pak Edi yang menghina suku tertentu, yang menghina bahasa tertentu. Agar bagaimana semuanya peran kita semua warga Indonesia memahami semuanya ada perbedaan akan tetapi tujuannya sama, Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Perbedaan itu adalah rahmat ya. Ikhtilafu ummati rahmat. Ya, perbedaan ya di antara umat itu adalah rahmat. Atau perbedaan dalam soal apapun, ras, soal suku, bahkan soal agama, ini juga menjadi rahmat ya, menjadi rahmat kasih sayang Tuhan sesungguhnya untuk kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali karena kepentingan apapun itu mengoyak kebinekaan kita. Karena ini mahal harganya. Kalau sudah berpecah belah, ini membangunnya lagi susah. Kalau kemudian kita akan, semua kan niatnya baik ya, mungkin presiden dan para tokoh-tokohnya di gerbong yang satu ini tujuannya baik, lawan politiknya ini juga pasti baik tujuannya. Hanya saja caranya berbeda. Saya sering diajarkan oleh guru saya Pak Kures itu, untuk mendapatkan nilai 10 itu jangan paksakan 5+5. Untuk mencapai kebaikan tertentu, jangan satu jalan, kemudian kita menyalahkan jalan yang lain.
Bisa kita mencapai 10 itu 8 tambah 2. Ya. Lalu bisa 3 tambah 7. Itu nilainya juga 10 juga. Bisa 9 tambah 1. Tidak mesti harus 5 tambah 5. Sekira itu merawat keindonesiaan, merawat kebinekaan, merawat persatuan, ini tugas kita bersama. Itu bagian dari hubbul waton minal iman. Kecintaan tanah air itu daripada sebagian daripada iman. Nah, kalau ini kita sudah bawa betul hubbul waton minal iman ini, bukan hanya slogan di NU saya kira, tetapi slogan ini kita bisa pakai bersama siapapun, bahkan dari agama dan ras manapun. Ya. Seringkali perpecahan di negara lain karena keegoan. Salah satunya adalah ego kesukuan. Ya, ego kesukuan. Indonesia menjadi, wah ini luar biasa, sekian banyak suku yang ada, sekian banyak bahasa, sekian banyak ras, tapi diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadilah Indonesia. Gitu kira-kira. Oke. Luar biasa perbincangan kita pada saat ini mengenai bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada, dan juga menyampaikan pendapat itu jangan sampai melukai perasaan orang lain. Iya. Ya. Dan berpolitik dengan cara yang dewasa. Dan berpolitik dengan cara yang dewasa. Itu yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Pada kesempatan ini kita cukupkan sekian perbincangan soal penghinaan suku oleh Pak Edi Mulyadi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.